Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran matematika. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kalian diberikan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar kembali mata pelajaran matematika, masih bab pengolahan data. Sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara membaca data dalam bentuk tabel, kemudian daftar dalam bentuk diagram batang, diagram garis. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Disimak ya penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data. Nah, nanti ada dua jenis ya cara membaca juring dalam diagram lingkaran. Ada yang dibaca berdasarkan persentase, ada juga yang berdasarkan besar sudut. Nah, berikut contohnya. Di sini ada diagram lingkaran tentang buah kesukaan dari 40 siswa kelas 5. Berdasarkan data diperoleh dan dibuat diagram lingkarannya bahwa yang menyukai apel ada 20%, yang menyukai buah jeruk ada 35%. Yang menyukai buah mangga ada 25% dan menyukai buah pisang ada 20%. Nah, bagaimana cara membacanya? Kalian harus menentukan dulu, menghitung dulu. 20% buah apel dari 40 siswa itu berarti ada berapa siswa ya jumlahnya? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tadi sudah pada judul bahwa di sini adalah diagram lingkaran buah kesukaan 40 siswa. Artinya ada jumlah siswa di kelas 5 sebanyak 40 siswa. Seluruhnya 40 siswa. Nah, jadi cara menghitungnya berarti yang menyukai buah apel itu kan 20%. Nah, ingat ya, persen itu artinya per 100 ya. Jadi 20% itu sama dengan 20 per 100 dikali, nanti kita kalikan dengan 40. 40 itu dari mana? Jumlah siswa seluruhnya. Paham ya? Jadi apel sebanyak 20%, berarti 20 per 100 dikali jumlah siswa yaitu 40. Jumlah seluruhnya 40. Kita hitung 20% dikali 40. Nah, kita coret saja biar cepat ya. Atas coret 1, bawah coret 1. Di sini masih ada, atas coret nolnya masih ada, kita coret lagi 1. Kita coret nolnya saja biar seimbang. Tinggal dikalikan 2 dikali 4 sama dengan 8 per 1 berarti 8 ya. Jadi ada 8 siswa. Ini yang suka buah apel. Sekarang buah jeruk. Berapa? Ada 35%. 35% ini berapa siswa? Caranya sama. 35%. 35 per 100 dikali jumlah siswa seluruhnya 40. Ya. Berapa ya? 35 dikali 40. Kita hitung dulu. 35 kali 40. 35 kali 4 itu 140.
35 dikali 40, 1400. 1400 dibagi 100. Kita coret nolnya. Nolnya yang atas 2, yang bawah 2. Jadi 14 bagi 1 sama dengan 14 siswa. Ya. Kemudian buah pisang. Yang suka buah pisang ada 20%. Berarti 20 per 100 dikali 40. Kan 20 kali 40 itu sama dengan 800 dibagi 100 atau 800 per 100. Kita coret nolnya yang atas 2, bawah 2 sama dengan 8 siswa. Kemudian yang buah mangga ada 25%. Berarti 25 per 100 kali 40. 25 kali 40 berapa ya? Sama dengan 1000 per 100. 25 kali 40 1000 dibagi 100. Kita coret nolnya, yang atas 2, yang bawah 2 sama dengan 10 siswa. Nah, jadi sudah diketahui berdasarkan hitungan persentase, ya, kita bisa membaca dan memberikan informasi dari diagram lingkaran persen ini bahwa yang menyukai buah apel dari 40 siswa di kelas 5 ada 8 siswa. Yang menyukai buah jeruk ada 14 siswa. Yang menyukai buah pisang ada 8 siswa. Dan menyukai buah mangga ada 10 siswa. Informasi lain bisa ditambahkan bahwa yang paling banyak menyukai buah di kelas 5 adalah buah jeruk. Ya, buah yang paling banyak disukai adalah buah jeruk, dan yang paling sedikit menyukai adalah buah apel dan pisang, karena apel dan pisang hanya 8 siswa, ya. Atau yang sama-sama suka buah apel dan pisang itu masing-masing ada 8 siswa. Atau bisa kita jumlahkan. Benar nggak ya? Ini di total ada 40 siswa. Kita jumlahkan. Ya. Oke, 8 tambah 14, 22. 22 tambah 8, 30. 30 tambah 10, 40. Ada 40 siswa. Ya, betul. Jadi jumlah semuanya ada 40 siswa. Ya kan? Ya, jadi seperti itu cara membaca data dalam bentuk diagram lingkaran yang juringnya dibuat berdasarkan besar persentase. Sekarang, bagaimana cara membaca data dalam diagram lingkaran yang juringnya dalam bentuk besar sudut? Nah, contohnya di sini ada diagram lingkaran hasil donor darah PMI dari 280 orang. Ya, didapat berdasarkan data yang golongan darah A ada 90 derajat, golongan darah B ada 81 derajat, golongan AB ada 45 derajat, golongan darah O ada 144 derajat. Nah, ingat ya, kalau dalam besaran sudut, satu lingkaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Ya, jadi nanti 360 derajat ini akan digunakan untuk perhitungan, ya, menghitung berapa besar masing-masing golongan darah, ya, berapa banyak orang dari masing-masing golongan darah. Tadi berdasarkan datanya total pendonor darah itu ada 280 orang. Nah, sekarang golongan darah A ada 90 derajat. 90 derajat itu berapa orang ya? Kita hitung caranya. 90 derajat ini nanti dibagi atau per
360 derajat. 360 derajat itu dari mana? Ya, dari derajat dalam satu lingkaran penuh 360. Ya. 90 derajat per 360 derajat dikali 280. Karena jumlah pendonor semuanya 280 orang. Ya, ini tinggal kita hitung 90 kali 280 berapa, kemudian dibagi 360. Kita coret dulu nolnya, ya, atas 1 bawah 1. Tinggal kita hitung 90 kali 28, ya, dibagi 36, nanti ketemu 70. Ada 70 orang. Kemudian golongan darah B. Golongan darah B ada 81 derajat. Di sini datanya. 81 derajat itu ada berapa orang ya? Kita hitung 81 dengan cara yang tadi ya. Per 360 derajat dikali 280 orang. Kita coret nolnya, 1 atas, yang bawah juga 1. Ya, tinggal dihitung 81 kali 28 dibagi 36, nanti ketemu 63 orang. Kemudian golongan darah AB ada 45 derajat. Kita hitung. 45 derajat per 360 derajat dikali 280. Coret nolnya yang atas 1 bawah 1. Hitung 45 kali 28 dibagi 36. Itu ketemu 35 orang. Ya. Kemudian golongan darah O itu sebanyak 144 derajat. Dalam diagram lingkarannya kita hitung 144 dibagi 360 dikali 280. Kita coret nolnya yang atas sama yang bawah. 144 kali 28 dibagi 36, nanti ketemu hasilnya 112 orang. Nah, ini nanti kalau kita jumlah totalnya harus ada 280. Benar tidak ya? 70 tambah 63, 133 tambah 135, 168, 168 tambah 112, 280. Betul ya? 3 tambah 5, 8 tambah 2, 10, simpen 1, 7 tambah 1, 8 tambah 6, 14, tambah 3, 17 tambah 1, 18, simpen 1, 280 orang. Begitu ya. Jadi diperoleh informasi dari diagram lingkaran dengan besar sudut ini ya, bahwa yang mendonorkan darah golongan A ada 70 orang, ya, golongan B-nya ada 63 orang, golongan darah AB ada 35 orang, dan golongan darah O ada 112 orang. Ya, ternyata golongan darah yang paling banyak ya adalah golongan darah O. Seperti itu ya cara membacanya dan cara menghitungnya, paham ya? Nah, sekarang kalian buka buku paket matematika kalian halaman 143. Ya. Di sini ada latihan 5. Ya, bagian A di situ ada diagram lingkaran tentang hasil penjualan jus ya dalam sehari. Ini bentuk juringnya dalam persentase ya, dalam hitungan persentase. Di sini ada keterangannya ya. Yang warna abu-abu jus alpukat, hitam jus apel, yang putih jus jeruk, dan yang abu-abu tua jus mangga. Nah, di situ kalian jawab pertanyaannya nomor 1, nomor 2. Kemudian yang nomor 3 di sini ditanyakan berapa gelas hasil penjualan jus jeruk. Berarti kamu hitung dulu. Ya, jus jeruk ada berapa persen? Di sini jus jeruk yang warna putih 25%, 25%.
itu sama dengan berapa ya? Kalau keterangannya di sini ada ya, dalam sehari itu jus yang dijual ada 80 gelas. Berarti 25% dari 80. Dihitung dengan cara seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, dikalikan 25% dikali 80. Berapa? Hasilnya tulis. Begitu juga nanti yang nomor 4. Berapa gelas selisih? Selisih itu dikurangi, yang besar dikurangi yang kecil, bukan dijumlah ya. Jangan salah ya, jangan ketukar lagi ya. Jadi selisih penjualan jus jeruk dan jus alpukat. Jus jeruknya ini yang warna putih berapa tadi sudah dihitung ya, jus jeruk. Tinggal menghitung yang jus alpukat warna abu-abu. 40% dari 80 gelas. Itu ada berapa dikurangi. Ya, seperti itu. Kalau sudah halaman 143, kalian buka baliknya halaman 144. Ya, 144 bagian B. Nah, ini juga ada diagram lingkaran yang jurinya dihitung dalam bentuk derajat. Ini ada 14,4 derajat, 36 derajat, 72 derajat, 21,6 derajat. Ini adalah diagram nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam satu hari. Di antaranya ada mineral, protein, asam lemak, dan serat. Nah, kalian jawab pertanyaannya ya. Nanti kalau di sini kan ditanyakan berapa banyak ya. Nah, berarti berapa banyak asam lemak omega? Dihitung dulu. Asam lemak 72 derajat. 72 derajat itu berapa sih? Ya, dihitung dulu dari jumlah total yang diperlukan, karbo yang diperlukan oleh tubuh ada 300 gram. Seperti itu ya, caranya seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di video. Nah, yang bagian C juga sama. Ini ada diagram lingkaran tentang kegemaran dari 90 siswa Tunas Harapan, SD Tunas Harapan. Di antaranya ada yang hobi tenis meja 72 derajat, bulu tangkis 60 derajat, futsal 92 derajat, ini renang 45 derajat, dan ini basket ya. Kurang jelas ya tulisannya. Basket 88 derajat. Ibu jelaskan di sini. Nanti kamu hitung ya. Berapa derajat ini hitung jumlah siswanya dari data derajat, juring derajat ini. Ditulis ya hasilnya nanti di sini. Dihitung dengan caranya ditulis. Setelah itu tulis informasi yang kamu peroleh dari diagram lingkaran ini. Seperti itu ya. Mudah sekali kalau kalian mau mencoba. Tidak ada yang susah jika kita selalu berusaha. Tetap semangat untuk belajar ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.